Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Luspi. Oke semuanya, buat kamu yang punya ular konsnek pasti butuh banget dong informasi tentang jenis-jenis kandang nih. Nah pas banget, karena di video Alam Luspi kali ini akan membahas tentang rekomendasi jenis-jenis kandang untuk konsnek. Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Konsnek atau yang biasa dikenal dengan ular jagung adalah ular yang cocok banget untuk pemula. Ular ini berasal dari Amerika. Untuk lebih lengkapnya pembahasan tentang ular jagung atau konsnek ini, kalian bisa cek di video aku sebelumnya tentang membahas mengenal ular konsnek. Nah, aku udah bahas banyak banget tentang ular konsnek. Tentunya kalau kalian mau tahu semuanya, kalian bisa subscribe dulu channel Alam Luspi dan juga nyalain loncengnya. Nah, jangan lupa juga follow Instagram dan akun sosial media Alam Luspi. Gampang banget namanya Alam Luspi semuanya kok. Kecuali Tokopedia ada Alam Luspi Pets-nya. Oke, nah ini aku megang ular konsnek, ini ada ular konsnek. Kalau kalian belum tahu, ini konsnek cuma dia udah beda mob gitu. Ini udah albinonya. Kalau yang konsnek aslinya ada yang gede. Tapi intinya sih gambar ular konsnek kayak gini. Maksudnya ular jagung tuh kayak gini gambarannya. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang rekomendasi jenis-jenis kandangnya untuk ular konsnek. Karena kan ular konsnek tuh ukurannya nggak besar kayak ular piton ya, ular piton atau ular boa dan lain-lain yang ukurannya bakal besar. Jadi kandang yang sederhana aja juga cukup untuk ular konsnek. Makanya biar kalian nggak ketinggalan informasi tentang konsnek, wajib banget subscribe channel Alam Luspi karena bukan cuma ular konsnek aja yang kita bahas di sini. Ada juga iguana, leopard gecko, terus ular boa, bal piton dan masih banyak lagi. Makanya kalau misalkan subscribe, semuanya udah kalian dapatin lah di channel YouTube Alam Luspi ini. Oke, langsung aja ya kita ke pembahasan tentang rekomendasi jenis-jenis kandangnya. Oke, jadi jenis-jenis kandang untuk konsnek ini ada 4 yang bakal aku sebutin di sini. Emang ada 4 sih. Mungkin tapi kalau misalkan kalian ada lagi yang nambahin dari pembahasan aku, silahkan komen di bawah ya. Atau mungkin kalian udah pernah bikin kandang yang berbeda dari yang aku bahas nantinya, silahkan komen aja di bawah dan ceritain pengalamannya kayak gimana. Atau mungkin sekalian mau kayak ngasih tips buat kandang dan lain macam-macamnya, silahkan komen di bawah. Nah, keempat ini harus benar-benar kalian perhatikan dengan ukuran konsnek yang kalian punya. Yang pertama itu ada toples atau wadah tempat makanan gitu, kayak gini aku ada nih. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini itu bisa kalian pakai untuk ukuran baby. Nih, simpel banget. Jadi tinggal ditaruhin kertas kayak gini aja nih. Kertas sama tempat buat minum. Ini sehari-hari kalau ini masih baby, kalau pas masih baby aku pakainya ini aja. Alasnya. Tinggal ditaruhin kayak gini. Jadi dia nggak terlalu kesempitan kalau masih baby ya ukurannya. Kalau ini kan udah agak ini, jadi kandangnya udah bisa pindah lagi gitu. Nah, ini simpel. Yang pertama ini ya, toples atau wadah penyimpanan kue gitu. Ini kan biasa buat brownies kayak gitu-gitu kan. Biasanya kalau kalian di warung-warung nemu. Nah, ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tentunya ya, semua kandang, semua tempat untuk konsnek ataupun ular ataupun hewan-hewan lain itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Yang ini kekurangan dan kelebihannya ini yang harus benar-benar kalian perhatikan. Kalau ini kelebihannya mudah didapat ya, kalian bisa kalau ke toko-toko plastik gitu pasti ada kan, kayak bilang aja ke abangnya mau beli tempat wadah untuk kue-kue gitu, pasti ditunjukin langsung kayak gini. Ada juga ukurannya banyak ya, variasi ukuran juga banyak, kelebihannya kayak gitu. Terus kalau kelebihannya lagi harganya ya, kalau misalkan lebih banyak lebih murah mungkin kayak gitu. Nah, untuk kelemahannya
itu tuh karena ini plastik, jadi kita perlu melubanginya kayak gini nih. Aku kasih lubang gitu kan, jadi bikin ribet gitu pas ngelubanginya ini. Jadi lubangnya ini untuk ventilasi udara si ularnya. Nah itu wajib banget dilubangi, kalau nggak dilubangi ya ularnya bisa-bisa mati lagi kan. Nah aku biasa ngelubanginya di ujung-ujung begini. Kalau di sini takutnya nanti pas kita lagi ngeberesin kandangnya atau mau taruhin dibersihin kandang gitu kan, ya airnya kemana-mana gitu kan. Nah ini aku pokoknya di ujung-ujung biasanya aku taruhin lubang-lubangnya itu, sama di atas tutupnya. Itu yang bikin ribet kalau kelemahan si toples atau wadah kue ini. Terus juga kalau toples ini khusus untuk baby aja, karena kalau yang ukuran corn snake yang besar, kayak nanti aku tunjukin lagi fotonya, kalau untuk ukuran ukuran ular yang besar, ular jagung yang besar itu nggak cocok ditaruh di sini. Takutnya dia nggak bisa gerak kemana-mana kan. Kecuali kalau emang kalian buat ngirim ke jauh gitu. Kalau ngirim ke jauh, nah bisa pakai ini, biar nggak kegoncang-gancing gitu ya. Oke, next yang kedua adalah ini kayak akuarium atau gex gitu. Nah ini dia yang aku maksud, wadah akrilik atau kaca. Kayak gini kan, kalian bisa lihat, Mbak. Kayak gini wadah akrilik atau kacanya. Jadi ini semua kandang yang tadi aku bilang itu ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau ini kelebihannya cocok untuk yang ukuran dewasa atau mau breeding gitu, cocok banget. Soalnya dia juga ada variasi ukuran gitu ya, ada yang tinggi, terus juga ada yang lebih besar. Pokoknya banyak lah ukurannya, sama kayak si toples yang tadi atau si wadah yang tadi tuh. Kalau aku sering banget pakai ini untuk corn snake atau ular jagung yang ukuran besar kayak gini. Nah ini juga ular jagungnya udah bukan yang normal ya, udah albino. Nah nanti kita bakal bahas kalau misalkan ada materinya ya, kita udah ngumpulin materinya, kita bakal bahas tentang mop corn snake atau ular jagung. Pokoknya kalian wajib banget subscribe channel aku biar gak ketinggalan info-info tentang corn snake dan juga hewan-hewan yang lainnya. Oke, jadi untuk si gex ini, kalau aku sih biasanya nyebutnya gex ya. Maksudnya mungkin yang lain juga kayak reptil-reptil lain juga nyebutnya gex gitu. Cuma nama ininya akrilik. Nama ininya akrilik atau tempat wadah akrilik atau kaca gitulah, terbuat dari akrilik dan kaca. Oke. Kelebihannya lebih terlihat natural. Kalian bisa lihat aja deh kalau misalkan jadi display gitu kan, taruh di ujung kayak gini nih, terus juga alasnya itu pakai kokopit. Kalau kokopit kan lebih terlihat natural kan, dan lain-lainnya. Nah untuk alas-alas kandang corn snake itu aku udah pernah bahas, pokoknya kalian lihat aja di video-video aku yang sebelumnya. Nah ini kan terlihat lebih natural ya, dan juga bagus. Terus juga pas banget si wadah ini tuh udah banyak yang jual gitu maksudnya. Cuma untuk tempatnya masih terbatas. Untuk kelebihannya lagi kelebihannya dia nggak perlu dilubangi, sama kayak beda sama si toples yang tadi. Kalau si toples yang tadi itu harus dilubangi, kalau ini nggak usah, karena kalian bisa lihat nih, tutupnya itu udah ada ventilasi udaranya nih, jadi udah bolong-bolong gitu. Terus juga ini bisa dikunci. Nah begini bisa dikunci, bisa dibuka, ini kunciannya kayak gitu. Ininya sih ini bagusnya sih begini kalau untuk wadah akrilik atau kaca ya. Ya kelemahannya harganya ya lumayan juga mahal, tapi ya nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Terus kelemahannya apa lagi ya? Kelemahannya kalau misalkan kalian lagi ngejemur reptil-reptil yang lain gitu kan, untuk reptil-reptil yang lain, atau misalkan ditempatkan di tempat yang temperaturnya lebih panas, ini tuh gampang banget panas kalau kaca tuh ya. Jadi itu sih kelemahannya, kelemahannya itu.
gampang panas lah intinya. Jadi jangan terlalu apa ya, ya temperaturnya disesuaikan aja gitu. Oke, next ke wadah atau tempat yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah container box. Nah, container box tuh kayak gini contohnya, tapi ini ukuran yang kecilnya ya. Nah, kayak gini ukuran yang kecilnya. Ini namanya container box. Tuh, ada. Jadi ada lagi ukuran yang paling besar kayak gini. Itu ukuran yang paling besarnya. Untuk container box yang aku pegang ini itu cocok banget untuk baby, tapi untuk dewasa juga cocok ya. Maksudnya dewasa seukuran ini nih, kayak gini ukuran ini maksudnya. Kalau baby kayaknya harus pakai apa namanya tuh, water disk kayak gitu mungkin, karena terlalu lebar ukuran ininya. Nah, untuk dewasa seukuran ini, seumur setahun 2 tahunan lah ya, itu bisa. Tapi untuk indukannya itu mungkin agak kekecilan. Jadi untuk indukan mungkin pakai yang itu aja tadi, yang akrilik, apa, wadah akrilik atau kaca tadi. Nah, untuk kelebihannya di si wadah ini mudah didapat ya, container box tuh. Terus dia juga banyak variasi ukurannya, dari ukuran yang gede sampai ukuran yang kecil. Nah, kalau misalkan kelemahannya, karena dia plastik, container box itu plastik, jadi membutuhkan ventilasi udara untuk si ularnya itu. Nah, jadi lebih ribet lagi malah ini untuk yang container boxnya, karena kan kalau ukurannya gede ya mau nggak mau kalian harus melubanginya, harus sabar banget gitu kan, karena nggak terlalu lubangnya itu jangan terlalu gede. Kalau misalkan lubangnya gede, takutnya si ularnya bisa ini lagi kan, lepas lagi. Jadi kayak gini-gini aja nih, lubang-lubangnya tuh kayak gini, kecil-kecil aja, yang penting ada ventilasi udaranya gitu. Terus juga harganya lumayan mahal ya, karena kan, tapi tergantung ukuran kali ya. Kalau misalkan container box gini ya, kalau kayak gini mungkin harganya lumayan. Kalau misalkan yang gede banget tuh, yang kayak tadi aku tunjukin ke kalian, itu mungkin harganya udah mahal banget. Jadi itu apa namanya, untuk kelemahannya. Dan juga untuk container boxnya ini kelemahannya lagi ya, satu lagi tuh kurang terlihat natural. Ya nggak sih, kalian lihat nggak sih, kalau misalkan yang tadi kan akrilik atau kaca gitu kan, kalau ditempel atau buat display gitu kan lebih natural ya kelihatannya ya. Kalau kayak gini kan kayak gimana gitu kan kesannya tuh, bisa lihat kurang aja gitu, kurang terlihat natural. Itu sih kelemahan dan kelebihannya. Oke, next, yang terakhir, kita lanjut yang terakhir. Selanjutnya tuh yang terakhir adalah kandang kayu. Nah, ini kandang kayu biasa kalian custom gitu ya. Kalau misalkan kalian tinggalnya di pedesaan kayak gitu kan, bisa banyak banget tuh kayu-kayu yang bisa kalian buat sendiri tuh kayak gitu. Nah, untuk kelemahan si kandang kayu ini, karena ukurannya besar dan kadang kalau misalkan bikin kan udah stuck di situ gitu kan, nggak bisa dipindah-pindahin jadinya kayak gitu untuk kelemahannya. Terus juga kalau misalkan kita beli karena dia custom, jadi harganya juga bukan lumayan lagi ya, harganya juga mahal gitu loh, karena custom kan. Untuk kelemahannya sih itu aja untuk si kandang kayu ini. Tapi mungkin kalau kandang kayu pakai kawat-kawat gitu, kalau untuk ular mungkin kayaknya nggak ini kali ya. Soalnya kan kalau kawat kayaknya si ular jagung atau corn snake itu takutnya malah ini lagi monos lagi, atau pas dia lagi stres kan suka strike gitu kan, takutnya malah ngerusak si mulut ularnya itu. Untuk kelebihannya pokoknya kelebihannya tuh yang pertama bisa dipesan custom ya, kalau misalkan kalian maksudnya nggak tinggal di pedesaan kayak di perkotaan gitu kan. Terus juga punya budget yang pas gitu, itu bisa di custom. Terus kelebihannya lagi ini sih kayak yang wadah akrilik atau kaca itu lebih terlihat natural banget gitu loh. Nah, terus juga bisa dibikin sendiri yang tadi aku bilang, sama lebih tahan lama. Untuk kandang kayu ini lebih tahan lama ya. Jadi ya pokoknya begitulah untuk
kelemahan dan kelebihan si wadah atau kandang kayu. Oke, dari semua kandang yang aku sebutin tadi, maksudnya dari semua jenis-jenis kandang yang untuk ular corn snake yang aku sebutin tadi, kalian pilih aja yang cocok untuk corn snake atau ular jagung yang kamu punya, ini yang mana gitu, ukurannya yang mana, dan sesuaikan dengan budget yang kalian punya juga. Pokoknya kalau misalkan dari kalian ada yang udah punya corn snake terus juga masih bingung kandangnya kayak gimana, silakan lihat aja nih, maksudnya share ke temannya itu, terus kalian tag ke aku di Instagram ataupun di komen aja pengalamannya memelihara corn snake. Oke, dan makasih banyak yang udah nonton videonya. Maaf banget kalau misalnya masih ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.